Hukum perdata merupakan serangkaian aturan untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan yang lainnya terjadi pada sepasang suami apabila istri. haknya itu dilanggar oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, perkenalkan, saya Zain Ratu Iklima, mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum dari UIN Sunan Gunung Jati. Sobat Hukum, kalian pasti pernah mendengar atau bahkan melihat di lingkungan sekitar kalian atau bahkan di sosial media kalian mengenai kasus-kasus seperti pencemaran nama baik, utang piutang, pembagian warisan, dan yang paling sering terdengar akhir-akhir ini adalah kasus perceraian. Kasus perceraian merupakan kasus yang terjadi pada sepasang suami istri yang memutuskan untuk pisah atau cerai. Artinya, kasus ini hanya menyangkut kepentingan perorangan saja. Nah, Sobat Hukum, kalian tahu nggak sih kalau misalnya kasus perceraian ini termasuk kepada hukum apa nih? Yaps, betul, hukum perdata. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan hukum perdata. Dan yang akan saya bahas adalah definisi hukum perdata, dasar hukum perdata, sejarah singkat dari hukum perdata, lalu yang terakhir adalah sistematika hukum perdata. Gimana nih Sobat Hukum? Apakah kalian ingin mengetahui hukum perdata lebih dalam? Penasaran kan? Yuk simak videonya sampai akhir. Apa sih hukum perdata itu? Nah, ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapat mengenai definisi hukum perdata. Definisi hukum perdata menurut beberapa para ahli, salah satunya yaitu Profesor R. Subekti SH, beliau berpendapat bahwa definisi dari hukum perdata adalah hukum perdata merupakan segala pokok yang mengatur kepentingan perorangan. Lalu ada Profesor Sudikno Mertokusumo yang berpendapat mengenai definisi hukum perdata. Menurut beliau, hukum perdata merupakan hukum antara perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu dengan yang lainnya dari dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak. Sementara itu, Mr. Paul Scholten berpendapat mengenai definisi dari hukum perdata. Menurut beliau, hukum perdata merupakan hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap yang lainnya di dalam pergaulan masyarakat dan di dalam hubungan keluarga. Menurut kalian, apa sih definisi dari hukum perdata? Dari ketiga definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli mengenai hukum perdata, dapat kita simpulkan bahwa hukum perdata merupakan serangkaian aturan untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan yang lainnya dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan. Adapun ruang lingkup hukum perdata, simak yuk. Ruang lingkup hukum perdata. Ruang lingkup hukum perdata terbagi menjadi dua bagian. Pertama, hukum perdata dalam arti luas. Dan yang kedua, hukum perdata dalam arti sempit. Yang pertama, hukum perdata dalam arti luas merupakan bahan hukum yang sudah tertera sebagaimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu segala hukum pokok-pokok yang mengatur mengenai kepentingan perseorangan. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan juga sejumlah undang-undang yang disebut dengan
undang-undang tambahan lainnya, seperti peraturan yang ada dalam KUH Perdata, serta sejumlah undang-undang tambahan seperti UU Pasar Modal, UU tentang PT, dan lain sebagainya. Lalu, hukum perdata dalam arti sempit ialah bahan hukum yang ada di dalam KUH Perdata saja. Asas dalam hukum perdata yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Ketentuannya diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya ada asas kepastian hukum atau Pacta Servanda. Asas kepastian hukum atau yang lebih dikenal dengan asas Pacta Servanda ini memiliki arti janji harus ditepati. Selanjutnya ada asas konsensualisme. Perjanjian ini harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Lalu ada asas itikat baik. Menurut pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikat baik. Terakhir ada asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian ini menjelaskan bahwa ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah pada pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Sobat hukum, gimana nih? Seru kan? Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sejarah hukum perdata. Halo Sobat Hukum, yuk kita belajar sejarah singkat mengenai hukum perdata. Sejarah hukum perdata Indonesia berhubungan dengan sejarah hukum perdata di Eropa, terutama Eropa kontinental, yang diberlakukan hukum perdata Romawi menjadi hukum orisinil dari benua Eropa. Akan tetapi, karena kultur dan aturan masyarakat masing-masing wilayah berbeda, membuat orang-orang mencari kepastian dan kesatuan hukum. Berdasarkan catatan Napoleon pada tahun 1804, telah dihimpun hukum perdata yang dinamakan dengan Code Civil de France. Masyarakat Eropa juga mengenalnya dengan sebutan Kode Napoleon. Terhitung tahun 1809 hingga 1811, di mana Prancis tengah menjajah Belanda. Seiring dengan itu pula, Raja Ludwig Napoleon menerapkan Wetboek Napoleon Ingerait voor het Koninklijk Holland. Isinya hampir sama dengan Kode Civil de France, dan Kode Napoleon diberlakukan menjadi sumber hukum perdata Belanda. Usai masa penjajahan berakhir, Belanda akhirnya menerapkan secara tetap Kode Napoleon dan Kode Civil de France menjadi aturan hukum. Barulah pada tahun 1814, Belanda mengkodifikasi susunan ini menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dasar kodifikasi hukum Belanda tersebut dibuat oleh Mr. G. N. Kemper dan dikenal sebagai Outward Kemper. Namun, sebelum tugasnya selesai,
Kemper meninggal dunia pada tahun 1824. 6 Juli 1830, perumusan hukum selesai dengan berhasil membuat BW atau Burgerlijk Wetboek serta dibuat WVK atau Wetboek van Koophandel atau juga yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ketika Belanda menjajah Indonesia, secara gamblang menerapkan kedua kitab undang-undang tersebut. Bahkan KUH Perdata dan KUH Dagang hingga kini masih digunakan oleh bangsa Indonesia loh. Pada tahun 1948 atas dasar asas Concordantie atau asas politik, Indonesia memberlakukan kedua kitab undang-undang tersebut secara resmi. Baik sahabat hukum, mari kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu sistematika hukum perdata. Hukum perdata dibagi menjadi kedua bagian. Yang pertama, hukum perdata material, yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan hukum perdata. Lalu yang kedua, hukum perdata formil. Hukum perdata formil yaitu mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila haknya itu dilanggar oleh orang lain. Subjek hukum sendiri yaitu ada perseorangan dan badan hukum. Sistematika hukum perdata terbagi menjadi dua bagian. Ada sistematika secara material atau sistematika menurut ilmu pengetahuan, juga ada sistematika secara formil atau sistematika menurut KUH Perdata. Sistematika menurut ilmu pengetahuan atau sistematika secara material menyangkut kepada 1. Personenrecht atau hukum orang. 2. Familierecht atau hukum keluarga. 3. Vermogenrecht atau hukum harta. Dan yang keempat, Erfrecht atau hukum waris. Dan sistematika menurut KUH Perdata atau sistematika secara formil terbagi menjadi 4 bagian juga. Dalam buku 1 yaitu tentang orang atau van personen. Dalam buku 2 yaitu van zaken. Dalam buku ketiga yaitu tentang perikatan atau van verbintenissen. Dalam buku keempat yaitu tentang bukti dan daluarsa atau van bewijs dan van vajering. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata yang termuat dalam KUHS terdapat 4 bagian. Yang pertama, hukum perorangan atau Personenrecht yang memuat antara lain A. Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum. B. Peraturan-peraturan tentang percakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu. Hukum keluarga atau Familierecht yang memuat antara lain A. Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami atau istri. B. Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya. C. Perwalian. Dan terakhir D. Pengampuan. Hukum harta kekayaan atau Vermogensrecht yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilaikan dengan uang. Hukum harta kekayaan meliputi A. Hak mutlak, yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap tiap orang. Dan B. Hak perorangan, yaitu
hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja. Lalu yang terakhir ada hukum waris. Hukum waris ini mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia, mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Nah, Sobat Hukum, gimana nih? Seru kan? Yuk kita belajar hukum lebih mendalam, dimanapun itu, kapanpun itu, dan bersama siapapun itu. Saya Zain Ratu Iklima, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.